Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal abad ke-20, sekularisme dan nativisasi turut menyasar kalangan pemuda Indonesia. Di tengah ancaman ini, Jong Islamitan Bond atau JIB muncul sebagai oase di tengah keringnya pemahaman pemuda akan ajaran Islam. Kisah ini pernah diungkapkan oleh Lukman Hakim, pemerhati sejarah dalam forum webinar di Ponpes Budi Mulya Yogyakarta pada 18 Januari tahun 2021. Ia mengisahkan tentang bagaimana sulitnya aspirasi para anggota Jong Java yang beragama Islam. Para anggota Jong Java yang beragama Islam dalam Kongres Jong Java pada Desember 1924 di Jogja mengusulkan kepada Kongres supaya kepada para anggota Jong Java yang beragama Islam untuk diberikan kursus Islam, kata Lukman. Entah kenapa usul yang sangat sederhana itu kemudian menjadi ruwet. Jadi untuk menyetujui atau menolak usul dari pengajaran agama Islam kepada anggota Jong Java sampai-sampai harus diadakan voting, tuturnya. Pada masa itu, teosofi sekularisme dan kristenisasi pun tumbuh. Bahkan terdapat tren setiap anggota Jong Java memiliki mentor-mentor khusus dari kalangan kebatinan dan Katolik. Arta Wijaya dalam Freemason dan teosofi, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia, bahkan mengatakan salah satu tokoh teosofi sekaligus misionaris menjadi penasihat Jong Java. Sosok yang dianggap berpengaruh dalam menyingkirkan Islam dalam Jong Java adalah Hendrik Kramer, seorang utusan perkumpulan Bible Belanda yang diangkat menjadi penasihat Jong Java, tulis Arta Wijaya. Kramer yang juga seorang misionaris Jesuit juga aktif memberikan kuliah tentang teosofi dan Katolik kepada anggota Jong Java. Di Jong Java inilah Kramer menyusup dan menihilkan ajaran-ajaran Islam. Suburnya, ajaran teosofi, sekularisme, dan kristenisasi membuat resah ketua Jong Java, yaitu Raden Syamsurijal. Kalangan Islam di Jong Java mengusulkan agar organisasi ini menyelenggarakan pendidikan agama untuk anggota-anggota yang memeluk agama Islam, dan ironisnya, usul ini pun ditolak. Hal tersebut membuat Raden Syamsurijal kecewa. Ia lantas mendatangi Haji Agus Salim untuk membahas persoalan ini. Siapa sangka pertemuan dengan Haji Agus Salim menjadi momentum lahirnya JIB. Jangan sedih, mari segera bentuk Persatuan Pemuda Islam dan kita akan menerbitkan surat kabar Islam berjudul Headlight atau Sinar. Orang-orang itu telah mencoba mematikan sinar, tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya, ungkap kata Haji Agus Salim seperti dikutip oleh Kusniati Mohtar dalam Agus Salim Manusia Bebas. JIB kemudian hadir dengan misi yang sangat mulia. Organisasi ini bertekad untuk menyelamatkan para pemuda Islam dari pengaruh teosofi, kristenisasi, dan sekularisasi. Kehadiran JIB pada saat itu menunjukkan betapa mendesaknya Islamisasi pada kalangan terpelajar Indonesia. Munculnya JIB menurut Dawam Raharjo menunjukkan perlunya proses Islamisasi di kalangan terpelajar dan merupakan reaksi atas responsi umat Islam terhadap etik politik yang telah menghasilkan kaum terpelajar yang tersisih dari Islam, ungkap Abdurrahman dalam Jong Islamitan Bond tahun 1925 hingga 1942. Sejarah, pemikiran, dan gerakan. Gerakan Islamisasi kalangan terpelajar JIB pun berjalan begitu masif. Sejak dideklarasikan pada 8 Februari 1925, berbagai gerakan dan kegiatan keislaman
terus dilakukan. Salah satu kegiatan JIB yang paling berpengaruh bagi kehidupan keislaman anggotanya ialah program Kernel-Lechman pada tahun 1927, sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh JIB di Bandung. Melalui program tersebut, para anggota JIB dapat memperoleh pengajaran dan diskusi mengenai Islam secara mendalam, ujar Hasanul Rizka dalam sepak terjang Jong Islami Tenbon, Republika 1 November tahun 2020. Forum tersebut diisi oleh salah seorang tokoh JIB yang kelak menjadi intelektual ulama yang ternama di Indonesia, yaitu bernama Muhammad Nasir. Kongres Pemuda 1, perlawanan JIB terhadap gerakan teosofi ditunjukkan oleh para aktivis JIB ketika menolak hadir dalam Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Para aktivis JIB curiga jika agenda dari Kongres disusupi oleh kepentingan tokoh-tokoh teosofi. Pasalnya, lokasi Sumpah Pemuda 1 digelar di Loji Freemason yang kini loji tersebut terletak di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Sebelumnya, pada tahun 1922, di lokasi yang sama, kelompok teosofi itu meninggalkan kesan untuk permusuhan terhadap Islam. Salah seorang dari mereka berpidato dan mengatakan bahwa Islam merupakan paduan kultur Arab, Yudaisme, dan Kristen, sedangkan Indonesia mempunyai kultur sendiri dan kultur Arab tidak lebih tinggi dari Indonesia. Lebih baik mengkaji dan memperdalam budi pekerti daripada mengkaji agama impor. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan dan resistensi terhadap pemuda Islam ketika itu, tegas Artawijaya. Merajut persatuan, JIB memiliki andil besar dalam Kongres Pemuda II. JIB turut mengambil inisiatif untuk membentuk kepanitiaan Kongres Sumpah Pemuda II yang berlangsung selama 2 hari pada 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Johan Muhammad Zaid diutus menjadi wakil JIB dalam penandatanganan Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Sikap JIB yang senantiasa mengutamakan persatuan bangsa juga terlihat dalam majalahnya Headlich. Majalah milik JIB ini bahkan menyebarluaskan Ikrar Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.